Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahil azimul azim. Para perindu surga, surga Allah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, kita mentadabburi firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 46. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apalam yasirul fir'ar fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha au adhanu yasma'una biha. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Abu Dunya menulis dalam kitab At-Tafakkur dan Ta'bir menjelaskan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Musa alaihissalam untuk membuat terofah dan tongkat dari besi yang dengannya ia pakai untuk berjalan di muka bumi. Saking panjangnya, saking jauhnya perjalanan dalam melihat, mempelajari peristiwa-peristiwa yang berlalu yang ada di muka bumi, hingga terofahnya dan tongkatnya yang terbuat dari besi jebol dan patah. Ini menunjukkan bahwasanya seorang Musa alaihissalam adalah seorang nabi pembelajar. Kemudian juga Abu Dunya menceritakan bahwasanya orang hukama, orang-orang ahli hikmah menjelaskan bahwasanya jika kita ingin menghidupkan hati, maka biasakanlah untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa Al-Quran, fenomena-fenomena alam, dan dari orang-orang bijak. Sinarilah hati dengan tafakkur, kendalikan hati dengan zuhud, hadirkan ketakutan kepada kematian, dan batasi hati dengan kepenaan. Dengannya hati ini bisa hidup. Dalam artian bahwasanya hendaknya kita seorang muslim ketika kita membaca ayat-ayat qauliyah Al-Quran, ketika kita melewati membaca tentang kisah-kisah umat-umat yang Allah muliakan karena ketaatan mereka, Allah muliakan karena amal-amal kebajikan, hendaknya hati kita hidup untuk ingin juga mendapatkan rahmat yang telah mereka dapatkan. Tetapi jika kita melewati ayat-ayat azab tentang umat-umat yang Allah binasakan, Allah hancurkan karena perbuatan-perbuatan mereka mendusta kepada nabi-nabi, dusta kepada risalah, maka bagi kita yang hidup pikirannya, hidup hatinya, maka kita bisa mengambil pelajaran. Mengapa kaum Nuh Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan, Lut, Ad, dan Samud, dan umat-umat yang lain. Bagi kita dapat dan mampu bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat qauliyah ayatul Quran dan ayat-ayat kauniyah, peninggalan-peninggalan di mana mereka menimbalkan bekas-bekas dan masih nampak dan kelihatan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan, fa innaha la ta'mal abasar walakin ta'mal qulubil lati fis sudur. Fa innaha ta'mal abasar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya sesungguhnya bukan matanya yang buta, tetapi yang buta adalah mata hatinya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya Allah memberikan petunjuk kita dengan memberikan beberapa perangkat-perangkat indera yang dengannya kita bisa dapat melihat petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang penyair mengatakan, celakalah orang yang tidak mendengarkan dua peringatan yang ada, pemberi peringatan yang ada di kepalanya, yaitu telinga dan mata. Sesungguhnya apa yang didengarkan telinga dan mata adalah peringatan bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran.
celakalah orang yang tidak mau mengikuti fatwa hatinya, karena hati yang hidup adalah pasti dan otomatis memberikan fatwa. Oleh karena itu, tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, sangat penting, urgen ketika kita ingin perangkat telinga kita, mata kita, hati kita mau bisa mengambil pelajaran-pelajaran daripada fenomena-fenomena alam atau peringatan dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba yang mampu mengoptimalkan pendengaran kita, penglihatan kita, dan terutama penglihatan mata batin kita. Dengannya mata batin yang mampu dan bisa melihat, insya Allah kita dan bisa mengambil pelajaran-pelajaran daripada tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam Al-Quran maupun fenomena-fenomena alam, ayat-ayat kauniyah yang ada di sekeliling kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.